Selandia Baru, negara yang dikenal dengan julukan negara kiwi ini, yang merupakan negara yang memiliki penduduk hingga 5 juta penduduk, saat ini menjadi negara pertama di dunia yang berhasil mendapatkan kehidupan yang normal kembali seperti sedia kala. Hal ini memiliki pengertian bahwasannya di Selandia Baru tidak ada lagi batasan jarak di mal, kafe, stadion maupun tempat-tempat yang menjadi kerumunan massa. Pertanyaannya adalah bukan tentang mengapa harus Selandia Baru yang berhasil menerapkan kehidupan setelah pasca pandemi, namun tentang bagaimana cara Selandia Baru dalam menerapkan langkah-langkah untuk memerangi COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jacinda Ardern pada Selasa 9 Juni 2020 melalui video berikut. She was caught a little by surprise, but she joined in, having absolutely no idea why I was dancing around the lounge, but enjoying it. Perlu diketahui bahwa Selandia Baru juga melakukan lockdown. Nah, menurut Johns Hopkins University telah melaporkan bahwa Selandia Baru konfirmasi positif COVID-19 mencapai angka 1.497 dengan kasus kematian 21 dan sebanyak 1.214 kasus atau 82% dari kasus konfirmasi positif dinyatakan telah pulih menurut data dari Departemen Kesehatan Selandia Baru pada Selasa 9 Juni 2020. Dan menjawab pertanyaan sebelumnya tentang bagaimana sih Selandia Baru bisa melawan COVID-19. Nah, kami memiliki beberapa data dari beberapa sumber ini terkait dengan perjalanan Selandia Baru hingga berhasil melawan coronavirus. Yang pertama, Selandia Baru diketahui bergerak cepat, disiplin, serta patuh akan aturan. Ketika Ardern mengumumkan pada 14 Maret bahwa siapapun yang memasuki negara itu perlu mengisolasi diri selama 2 minggu. Nah, ini adalah salah satu pembatasan terberat di dunia. Dan diketahui bahwasannya pada saat itu negara Selandia Baru telah memiliki 6 kasus. Kemudian pada tanggal 19 Maret, Ardern melarang orang asing memasuki negara Selandia Baru. Dan pada saat itu diketahui telah ada 28 kasus di Selandia Baru. Kemudian pada tanggal 23 Maret, Ardern mengumumkan bahwasannya negara ini akan dikunci. Ya, Selandia Baru mulai mengunci negaranya sehingga pada saat itu sudah mencapai 102 kasus yang dikonfirmasi namun tanpa adanya kasus kematian. Nah, ketika negara lain pun melonggarkan lockdown dan ketika kasus sudah menurun, namun Ardern memilih untuk memperpanjang lockdown tingkat 4 yang paling ketat dalam 5 hari. Lalu bagaimana dengan respon masyarakat? Masyarakat di Selandia Baru justru mendukung keputusan Ardern dan 87% dari mereka menyetujui cara pemerintah untuk merespon pandemi. Nah, yang kedua, Selandia Baru telah meningkatkan tes corona ke titik yang sekarang dapat dilakukan hingga 8.000 tes per hari. Nah, Ardern juga mengatakan bahwa hingga Selasa 9 Juni 2020, Selandia Baru telah melakukan 12.066 tes. Bayangkan, sebanyak itu Selandia Baru melakukan tes secara massal kepada masyarakatnya. Sehingga tingkat kepositifan tes Selandia Baru adalah sekitar 1% yang menunjukkan bahwa tidak adanya lagi transmisi komunitas luas yang luput dari pengawasan. Dan yang ketiga, ini adanya kombinasi yang baik antara sains juga kepemimpinan. Nah, terbukti sepanjang periode lockdown ini Ardern muncul bersama Bloomfield di konferensi pers reguler. Dengan Ardern sering menyampaikan pertanyaannya dari media kepada Profesor Michael Becker dari Departemen Kesehatan Masyarakat Universitas Otago. Nah, sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi yang valid dan juga pemerintah pun membuat kebijakan secara jelas berdasarkan pandangan sains, para ahli dan juga akademis. Nah, yang keempat, masyarakat di Selandia Baru dapat dikatakan terhindar dari hoax. Ini didapatkan data bahwasannya sebanyak 70% masyarakat Selandia Baru mengandalkan informasinya dari sumber yang terverifikasi. 70% rakyat Selandia Baru masih membaca koran. Nah, ini sangat penting sekali ya viewers, bahwasannya kita harus selalu melihat sumber data informasi yang kita dapatkan setiap harinya. Ketika kita mengkonsumsi pemberitaan, ini kita harus melihat sumber datanya terverifikasi oleh Dewan Pers atau tidak.
Nah, sehingga kita dapat terhindar dari pemberitaan hoax. Karena seiring dengan adanya pemberitaan di coronavirus ini dapat meningkatkan kepanikan bagi masyarakat. Banyak informasi-informasi hoax yang tersebar di media sosial. Dan ini pun yang terjadi di Selandia Baru. Masyarakatnya pun sangat memperhatikan terhadap tingkat literasi dalam membaca. Sangat memfilter mana berita yang harus dipercaya, mana yang tidak. Sehingga di sini masyarakat pun paham tentang apa yang harus dilakukan terkait dengan pandemi COVID-19 ini tanpa rasa panik yang berlebihan. Nah, perpaduan yang baik bukan? Dapat menjadi sebuah pelajaran yang sangat baik bahwasannya memang kerjasama sangat dibutuhkan dalam memerangi COVID-19. Kerjasama yang bagaimana? Kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah. Kerjasama dalam membuat kebijakan yang cepat, tepat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Serta kerjasama dalam menaati peraturan, tanpa harus berpikir bahwa peraturan hanya akan menyusahkan karir. Jika kita semua taat, maka COVID akan selesai dengan cepat. Jika Selandia Baru bisa, kenapa Indonesia tidak?